Salam saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, di minggu Jubilate saat ini, adapun menjadi nas firman Tuhan tertulis dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16, dimulai dari ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Sampai itu firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang bersuka cita dan bersyukur bukanlah hal yang baru dan aneh bagi umat Kristen. Bahkan bisa dikatakan bersyukur dan bersuka cita merupakan bagian ciri khas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Tidakkah dikatakan saudara-saudara dalam Filipi 4 ayat 4 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersukacitalah senantiasa dan bersyukurlah di dalam segala hal. Saudara-saudara, namun walaupun sikap ini menjadi bagian ciri khas kekristenan, tetapi bukanlah begitu gampang untuk dilakukan. Sebagaimana segampang membalikan telapak tangan. Tidak, saudara-saudara. Bisa kita melihat bagaimana ada banyak pernyataan-pernyataan orang-orang Kristen ketika berhadapan dengan kata-kata sukacita dan rasa syukur. Bagaimana kami bisa bersyukur dalam keadaan kami yang seperti ini? Orang tua kami meninggal, anak kami sakit, saya jatuh, bangkrut, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ada yang dikarenakan PHK dan lain-lain lagi. Ada banyak alasan-alasan orang-orang Kristen yang dikatakan pengikut Kristus untuk tidak bisa bersyukur dan bersuka cita di dalam hidupnya. Namun dalam kebenaran firman Tuhan saat ini di Minggu Jubilate, kita diajak untuk melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel, bagaimana kehidupan Raja Daud yang mengajak tidak saja hanya bangsa Israel, tidak saja hanya suku-suku bangsa yang bersyukur dan bersuka cita bagi Tuhan, tetapi bumi serta isinya diajak untuk bersyukur, saudara-saudara. Ada apa dengan bangsa Israel sehingga mereka begitu bersemangat, begitu bersukaria untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, untuk selalu bersuka cita? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Apa yang mendasari mereka mampu dan bisa bersuka cita serta bersyukur bagi Tuhan? Kebenaran firman Tuhan ini dilatar belakangi bagaimana tabut perjanjian atau tabut Allah yang tadinya ada di tangan orang Palestina bisa kembali ke tangan bangsa Israel. Tabut Allah yang berisikan 2 loh batu di mana ada tertulis 10 dasar titah. Begitu juga berisikan
roti mana serta tongkat Harun adalah wujud nyata keberadaan Tuhan Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Wujud nyata kehadiran Allah ada di tengah-tengah umatnya. Daud melihat bahwa dengan keberadaan tabut Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel, ada tampak wajah Tuhan bersama dengan mereka. Keberadaan dari tabut Allah yang telah kembali ke tangan bangsa Israel, mereka tidak lagi seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Artinya apa, saudara-saudara? Tabut Allah membangkitkan gairah bagi mereka untuk melihat bangsa Israel akan mempunyai pelindung. Bangsa Israel akan selalu mendapatkan kebaikan. Bangsa Israel akan mendapatkan rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Bangsa Israel akan mendapatkan keselamatan dengan keberadaan tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Lambang keberadaan Tuhan Allah ada hadir di dalam hidup dari Daud sebagai raja bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari sini kita melihat keberadaan Tuhanlah yang membangkitkan, keberadaan Tuhanlah yang membuat bangsa Israel mampu bersukacita dan bersyukur, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bukan harta, saudara-saudara, bukan kekayaan, tetapi Allah penentu situasi kondisi bangsa Israel, situasi kondisi Daud bisa bersuka cita. Kalau kita melihat adakah manfaat dari hidup seseorang ketika mereka dikuasai oleh sukacita, dikuasai oleh rasa syukur kepada Tuhan, atau tidak ada gunanya? Kalau kita melihat bagaimana Daud yang tadinya dia disingkirkan orang tuanya ke hutan, tetapi ketika Daud selalu bersuka cita, ketika Daud selalu bersyukur, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan karena Tuhan ada di dalam hati, rasa sukacita, rasa syukur menggiring hidupnya menjadi seorang raja bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bagaimana kita melihat bagi Paulus dan Silas, saudara-saudara, ketika mereka harus dipenjarakan, dirantai di Filipi oleh kebenaran firman Tuhan, namun mereka tetap bersyukur dan bersukacita. Rasa syukur yang ada dalam hidup mereka membuat mujizat terjadi, di mana gempa menyelamatkan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak agar tidak pernah melewatkan rasa sukacita dan rasa syukur dari kehidupan kita. Walaupun kita melihat situasi yang terjadi di saat ini, di mana virus corona banyak membuat hidup orang cemas, membuat hidup orang tertekan, yang mampu menjadi alasan setiap orang tidak bisa bersyukur. Namun kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita, bukan situasi dan kondisi yang datang dari luar membangkitkan, memampukan kita untuk bersyukur dan bersukacita. Tetapi ketika Allah ada hadir di dalam hidup kita,
kita akan dimampukan untuk bersyukur dan bersuka cita tersebut, yang mendatangkan berkat dalam hidup kita. Mengapa kita akan terberkati oleh rasa syukur dan sukacita tersebut? Karena di dalam rasa syukur, puji-pujian kepada Tuhan, di sanalah Allah bersemayam. Sebagaimana yang tertulis saudara-saudara di dalam Mazmur 22 ayat 4. Dan juga kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Ketika kita selalu bersuka cita, ada imun yang muncul di dalam tubuh kita. Pernah saudara-saudara, saya mendengar cerita pertemanan antara orang Jawa dan orang Flores. Satu ketika si orang Flores ini maaf kata anjingnya sakit, saudara-saudara. Anjing yang dia sangat sayangi. Akhirnya dia pergi ke rumah temannya, si orang Jawa. Dia berkata, bro, tolong anjing saya sakit. Tolong doakan. Datang si orang Jawa ini, dia bingung saudara-saudara. Hendak berbuat apa, dia lihat anjingnya, temannya sakit. Tetapi dengan tidak berpikir panjang, ia berkata dan meletakkan tangannya kepada anjing saudaranya ini, temannya ini, dengan berkata, saudara-saudara, su asu nek ko arep mudar ko, nek ko arep waras ko. Amin. Besoknya apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika si orang Flores ini bangun dari tidurnya, dia lihat anjingnya sudah kembali sehat. Oleh rasa sukacita ia pergi ke rumah temannya, hendak mengucapkan terima kasih. Namun dia melihat temannya yang biasa duduk di depan rumahnya tidak ada, dan dia pun bertanya kepada istri temannya ini, Bu, si Tejo di mana? Di kamar, dia lagi sakit. Dia masuk ke kamar. Jo, kau kenapa? Saya sakit. Tidak berpanjang lebar, tidak berpikir-pikir lama, temannya orang Flores ini langsung menumpangkan tangannya kepada si Tejo. Kembali dengan mengatakan sebagaimana perkataan dari si Tejo kepada anjingnya. Su asu nek ko arep mudar ko, nek ko arep waras ko. Akhirnya mendengar perkataan itu, si Tejo tertawa-tawa. Waduh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sehat. Apa yang kita lihat di sana saudara-saudara? Rasa sukacita adalah obat. Rasa sukacita akan mendatangkan berkat. Rasa sukacita akan mendatangkan keselamatan. Tetapi bagaimana agar keselamatan itu terjadi? Melalui rasa sukacita dan rasa syukur yang ada dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetapi hiduplah di dalam Tuhan. Kita akan dimampukan untuk bersuka cita, untuk bersyukur bagaimanapun situasi yang ada. Minggu saat ini bernama Jubilate, yang berarti bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mari, bagaimanapun situasi kehidupan kita, tetap bersuka cita, tetap bersyukur, tetap memuji nama Tuhan. Karena di balik rasa syukur, karena di balik
rasa sukacita, karena di balik puji-pujian ada Tuhan yang bersama yang di dalamnya mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga oleh kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di tengah-tengah ibadah kami pada minggu saat ini. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu termeterai di dalam hidup kami. Melaluinya apapun yang terjadi, kami tetap mampu menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur dan bersukacita, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita.